Halo saudaraku yang saya cintai dan kasih dalam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudaraku, pada saat ini kita akan membahas tentang mengapa arti gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara, sebelum kita akan membahas lebih jauh, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami bersyukur Bapa, kami bertemu satu dengan yang lain di dalam acara program ini. Biarlah Bapa, pada saat ini kami akan mendengar sabda firman-Mu dan memberitakan kebenaran firman-Mu, karena ini adalah pekerjaan Bapa. Biarlah Bapa sekiranya memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudaraku, kalau minggu lalu kita telah membahas tentang perbedaan antara kerajaan Allah dan gereja. Dan saat ini kita akan membahas tentang topik mengapa arti gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara, mari kita membaca dalam Matius pasal 16 ayat ke-18 sampai 19. Sekali lagi, Matius 16 ayat ke-18 sampai 19. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara. Ya. Matius 16 ayat ke-18. Dan Yesus katakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, saudara, dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikatkan dalam dunia ini akan terikat juga di surga, dan apa yang kau lepaskan di dalam dunia ini akan terlepas di surga. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tujuan topik kita pada saat ini adalah untuk menekankan bahwa gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itu adalah rencana Allah di dalam kehidupan manusia, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dari awal. Saudaraku, pertanyaannya adalah mengapa arti gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib, saudara? Jawabannya, saudara, jawaban yang pertama adalah itu adalah niat azali Allah. Ya, niat azali Allah atau niat kekal Allah. Saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah ya memilih kita, meniatkan kepada kita bahwa kita harus diselamatkan oleh Allah. Tetapi Paulus katakan dalam Efesus 1 ayat 4 bahwa Allah memilih kita ya sebelum dunia ini dijadikan di dalam Kristus. Sekali lagi, saudara, Allah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan di dalam Kristus. Nah, saudara, kita tahu bahwa Efesus adalah surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, yang sudah notabene-nya sudah melatar belakangi mereka sudah menjadi orang Kristen. Dan Paulus katakan bahwa kita dipilih oleh Allah sebelum dunia ini dijadikan di dalam Kristus. Itulah sebabnya mengapa gereja adalah arti gereja orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Mengapa? Karena itu adalah niat kekal Allah atau niat azali Allah. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, mengapa arti gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib, saudara? Jawaban yang kedua, saudara, adalah karena gereja itu adalah orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk dalam terangnya yang ajaib. Maka kedua adalah ini menunjukkan bahwa gereja itu bukan gedung. Ya, gereja itu bukan gedung, bukan bangunan atau dinding atau beton, tetapi gereja adalah orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi saudara-saudara, banyak kata yang salah di dalam penggunaan, tidak harmonis dengan Alkitab. Itu kata gereja, konsepnya kebanyakan orang sekarang mengatakan, oh kita mau ibadah di gereja, padahal bukan, saudara. Yang benar adalah balai gereja atau gedung gereja. Ya, jadi selama ini kita salah di dalam pemahaman tentang gereja. Mengapa, saudara? Karena itu kita belum mengerti sebelumnya. Dan melalui acara ini, saudara, kita diajar bahwa gereja bukanlah gedung, tetapi gereja adalah orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi gereja adalah orang atau kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Yang ketiga, saudara,
Mengapa arti gereja adalah orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib? Itu menunjukkan saudara kegenapan dalam Kejadian 3 ayat ke-15, di mana niat kekal Allah bahwa melalui benih perempuan ini, yaitu Yesus Kristus, maka seluruh umat manusia akan diselamatkan oleh Allah. Karena mengapa saudara? Karena Hawa dan Adam gagal pertama menjalankan kehendak Allah, yaitu mereka jatuh ke dalam dosa karena digoda oleh setan. Saudara, sama halnya dengan kita. Kita akan disebut gereja Kristus apabila kita dipanggil keluar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita dipanggil keluar dari dalam gelap masuk dalam terangnya yang ajaib, saudara? Yaitu ketika kita mendengar Injil. Roma 10:17, iman itu datang daripada pendengaran akan sabda Kristus, dan kita percaya akan Injil. Ibrani 11:1, dan kita bertobat. Kisah Rasul 2:38, dan kita mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup, dan kita dibaptis, saudara. Baptisan masuk ke dalam air ini, saudara, setelah kita keluar dari dalam air ini memutuskan hubungan antara setan dengan kita, antara dosa dengan diri kita. Dan itulah sebabnya mengapa gereja itu harus dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib, karena kita diputuskan oleh Allah melalui ketaatan kita kepada baptisan, yaitu kita masuk ke dalam air. Dan ketika kita keluar dari dalam air, itulah hubungan kita dengan setan dan kerajaannya dan dosa itu terputus, sehingga Roma pasal 6 ayat 3-4 kita menerima hidup yang baru. Saudara, biarlah melalui pelajaran ini, topik ini, kita diberi pengetahuan bahwa gereja adalah rencana kekal Allah dan gereja bukanlah gedung. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah membahas firman-Mu, di mana biarlah apa yang kami bahas bersama-sama ini menunjukkan dan memberikan arti dan memiliki pengetahuan dan harus kami miliki di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi benar di hadapan-Mu sesuai dengan apa yang Yesus bawa dari surga, kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih Bapa surga, biar kami dapat berjumpa lagi dalam acara yang sama. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 4042 9873. Sekali lagi, hubungi di nomor saya 0853 4042 9873. Tuhan memberkati.